Segenap umat yang dikasihi, kita semua yang diberkati Tuhan. Wafat Yesus adalah ungkapan solidaritas Allah yang dengan nasib manusia, bahkan menjadi manusia yang paling hina. Kelahirannya di kandang hina, kematiannya di atas salib Golgota. Kata surat Ibrani, Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Kita merayakan juga Jumat Agung ini dengan warna liturgi merah. Warna merah hari Jumat Agung ini mau melambangkan keberanian, kesatriaan Tuhan kita Yesus untuk mengalami risiko maut semata-mata untuk menebus dosa kita. Merah sekaligus juga melambangkan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah sengsara tadi, bahwa di atas salib, dalam sakit dan derita yang luar biasa, prajurit masih juga menikam lambung Yesus. Dan segera mengalirlah darah dan air. Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama tadi menegaskan, sesungguhnya dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudara dan saudari, figur-figur yang berperan dalam kisah sengsara Yesus sedikit banyak juga menjadi potret pribadi kita semua. Kita bisa seperti kaum Farisi dan ahli Taurat yang selalu menyimpan iri, cemburu, juga dendam. Kita bahkan juga bisa seperti para murid yang ketika diajak untuk berdoa malah tidur. Ataupun seperti Yudas yang demi uang bukan hanya melupakan Tuhan, tapi mengkhianati Tuhan. Kita bisa juga menjadi seperti Petrus yang takut, malu, tidak berani mengakui jati diri kita sebagai murid Tuhan. Maka dalam keseharian kerap kali nama baptis disembunyikan. Yang diperlihatkan itu adalah nama-nama yang terkait dengan marga, suku atau etnis tertentu. Kita lupa menampilkan atau takut menyebut diri Petrus, Yakobus, Yohanes, Immanuel, dan seterusnya. Takut ditolak, takut dihambat. Kita juga bisa menjadi seperti Herodes yang menyimpan amarah dan dengki, tetapi akan bersorak gembira melihat penderitaan orang. Kita pun boleh jadi seperti Pilatus yang tidak berani berkata jujur sesuai bisikan nurani, lalu menghindar dari tanggung jawab. Kita pun bisa menjadi seperti orang banyak yang hanya bersuara, berbunyi, sekedar mengikuti arus. Masa raya di Yerusalem
ketika Yesus memasuki kota Yerusalem berteriak, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tapi massa yang sama juga dengan mudah diprovokasi pada Jumat Agung, sehingga mereka dengan lantang berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas. Karena apa, saudara-saudari? Tidak punya prinsip, mudah terprovokasi, akalnya dangkal, tidak berpikir panjang, tidak berpikir kritis, sehingga dengan mudah dipengaruhi, bahkan diseret oleh suara-suara provokasi. Saudara-saudari, kita juga bisa seperti para serdadu yang meludah, mengolok dan menyiksa. Betapa banyak saudara dan saudari kita mungkin juga tersiksa karena olokan dan ejekan, pandangan sebelah mata, dan sindiran kita. Kita pun bisa seperti serdadu yang menombaki dan menusuk lambung Yesus. Betapa kita pun turut menombaki dan menusuk hati Yesus dengan aneka perbuatan dosa kita. Mari kita mencontohi juga figur-figur yang baik, yang pantas diteladani, yang ada di Via Dolorosa. Veronica yang mengusapi wajah Yesus, yang menunjukkan simpati, dukungan moral, dan doa bagi sesama yang menderita. Mungkin kita tidak bisa banyak berbuat untuk orang yang sedang susah, tapi apakah orang yang sedang susah itu menjadi bagian dari doa kita, perhatian kita, dukungan moral kita? Mari kita juga terpanggil seperti Simon dari Kirene, yang dengan sigap mau mengambil sejenak beban salib yang dipikul oleh Yesus. Dia memberikan sumbangan tenaganya, waktunya, mungkin juga risiko, untuk ambil bagian di dalam kesulitan dan penderitaan Yesus. Mari kita juga seperti penjahat yang mau bertobat. Saudara-saudari, mari kita memperbaharui diri. Sebentar lagi kita akan menghormati salib Yesus.